Mereka tertawa di atas penderitaanku, memamerkan kemewahan dari uangku di luar negeri sana. Ibu mertua dan suamiku lupa. Satu klik dariku cukup mengubah liburan impian mereka menjadi mimpi buruk, menjadi gembel tak berdaya di negeri orang. Halo teman-teman. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Layar ponsel itu menyala terang di tengah kegelapan ruang tengah yang sunyi. Jam dinding di rumah besar itu menunjukkan pukul 2 dini hari waktu Jakarta. Namun di seberang sana, di kota Paris yang gemerlap, matahari masih bersinar hangat memayungi orang-orang yang sedang mabuk kepayang oleh kemewahan. Karina duduk bersandar di sofa kulit berwarna krem, menatap layar ponselnya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Di layar itu, wajah Busari, ibu mertuanya, memenuhi bingkai dengan latar belakang deretan tas kulit mahal yang terpajang rapi di sebuah butik eksklusif. "Heh, Karina, kamu lihat ini?" Suara cempreng Busari terdengar menyakitkan telinga, memecah kesunyian malam di Jakarta. Wanita parubaya itu memutar kamera ponselnya, memperlihatkan sosok Rangga, suami Karina, yang sedang berdiri mesra sambil merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik jelita. Wanita itu adalah Bella. Mereka tertawa lepas, seolah dunia hanya milik mereka bertiga. Bella mengenakan mantel bulu berwarna putih gading yang harganya mungkin setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Sementara Rangga tampak gagah dengan setelan jas yang baru saja dibelinya 2 jam lalu. "Lihat Bella, cantik kan? Berkelas." Busari kembali mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala menyunggingkan senyum mengejek. "Dia ini baru wanita yang pantas mendampingi anakku. Tidak seperti kamu, Karina. Di rumah saja kucel, tidak bisa dandan. Kamu harusnya sadar diri." Karina tidak menjawab. Dia hanya membetulkan letak kacamata bacanya, menahan gemuruh di dadanya yang serasa ingin meledak. Namun, wajahnya tetap tenang, sedingin es batu. "Kenapa diam saja? Iri ya?" Busari tertawa lagi. Kali ini lebih keras. "Dengar ya, Karina. Kamu itu di rumah ini cuma numpang. Ingat itu. Kalau bukan karena Rangga yang kasihan memungut kamu jadi istri, kamu itu tidak punya apa-apa. Anakmu itu juga sama saja. Sampah seperti ibunya. Jangan harap aku belikan oleh-oleh. Cukup nikmati saja pemandangan lewat video ini. Lagi pula, sebentar lagi Rangga juga akan mengurus surat cerai. Setelah kami pulang dari Eropa, aku pastikan kamu angkat kaki dari rumah anakku tanpa membawa speser pun." Di samping Busari, Bella melambaikan tangan dengan gaya yang dibuat-buat. Jari-jarinya lentik memamerkan cincin berlian yang berkilauan. "Hai, Mbak Karina. Maaf ya, Mas Rangga lagi sibuk milihin aku kalung. Katanya selera Mbak Karina terlalu kampungan, jadi dia butuh penyegaran mata." Ucap Bella dengan nada manja yang dibuat-buat. Lalu terkikik geli sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Rangga, pria yang sudah 10 tahun menjadi suami Karina, hanya tersenyum tipis ke arah kamera tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Sudahlah, Bu. Jangan buang kuota buat telepon dia. Kita fokus belanja saja. Mumpung limit kartunya masih banyak," ujar Rangga santai, seolah Karina adalah orang asing yang tidak berarti apa-apa. Kalimat itu menohok ulu hati Karina. "Limit kartunya masih banyak," kata Rangga. Ironi yang luar biasa. Pria itu lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa kartu unlimited berwarna hitam yang sedang digeseknya dengan bangga itu terhubung langsung dengan rekening pribadi Karina, bukan rekening Rangga. "Iya, Mas. Tapi Mas, aku mau yang emas batangan aja deh. Atau jam tangan itu. Kalau tas kan nilainya bisa turun." Suara Bella terdengar sayup-sayup saat dia menarik tangan Rangga menjauh dari rak tas menuju etalase perhiasan. Sebuah permintaan yang ganjil untuk seorang sosialita yang sedang liburan fashion. Namun Rangga yang sedang dimabuk asmara tentu tidak menyadarinya. Dia hanya mengangguk patuh seperti kerbau dicocok hidung. Karina menatap notifikasi yang muncul di bagian atas layar ponselnya. Sebuah pesan dari aplikasi perbankan. Transaksi berhasil. 5 euro di Galeries Lafayette. Karina menarik napas panjang.
lalu menghembuskannya perlahan. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak berbulan-bulan lalu. Hinaan Busari yang menyebutnya, numpang, dan sampah, bukan lagi menyakiti hatinya, melainkan menjadi bahan bakar yang memanaskan mesin rencana yang sudah disusunnya rapi. Silakan, Bu. Silakan nikmati hari terakhir kalian menjadi orang kaya. Gumam Karina pelan, nyaris tak terdengar. Jari jempolnya mengusap layar ponsel, bukan untuk mematikan panggilan video sepihak itu, melainkan membuka aplikasi mobile banking prioritas miliknya. Di sana, tertera saldo yang jumlah digitnya bisa membuat Busari pingsan jika mengetahuinya. Busari di layar ponsel masih terus berceloteh, memamerkan sepatu baru yang akan dibelinya. Pokoknya, Karina, siap-siap saja. Pulang dari sini, aku akan pastikan kamu dan anakmu gembel. Aku akan buat kalian tidak bisa makan. Karina tersenyum miring. Sebuah senyuman yang mengerikan. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Semoga liburannya berkesan selamanya. Jawab Karina singkat sebelum memutus sambungan video call itu. Ruangan kembali senyap. Karina meletakkan ponselnya di atas meja marmer. Matanya menatap ke arah foto pernikahan yang masih terpajang di dinding ruang tamu. Foto 10 tahun lalu, saat Rangga masih terlihat tulus dan Busari masih berpura-pura baik. Betapa waktu bisa mengubah manusia menjadi monster. Karina berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dia melihat pantulan dirinya di kaca. Wanita berusia 35 tahun, sederhana, tanpa perhiasan mencolok, namun sorot matanya tajam dan cerdas. Mereka meremehkannya karena penampilannya yang sederhana. Mereka menghinanya karena Karina memilih diam dan mengalah selama ini. Mereka pikir Karina adalah domba yang bisa disembelih kapan saja. Mereka salah besar. Malam itu, di tengah heningnya Jakarta, Karina tidak kembali tidur. Dia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua yang diserahkan oleh pengacaranya tadi siang. Di dalamnya terdapat daftar aset, sertifikat rumah mewah yang ditinggali mereka saat ini, saham mayoritas di perusahaan tempat Rangga bekerja, deposito, dan tentu saja, kepemilikan rekening yang sedang digunakan Rangga berfoya-foya di Paris. Semua atas nama Karina Putri. Semuanya. Warisan dari mendiang ayahnya yang sengaja dia rahasiakan detailnya agar Rangga tidak merasa rendah diri sebagai kepala keluarga. Namun, niat baik untuk menjaga harga diri suami justru menjadi bumerang. Rangga dan ibunya malah menginjak-injak harga diri Karina. Karina mengambil spidol merah. Di atas kertas yang mencetak foto scan paspor Rangga, Busari, dan Bella, Karina melingkari tanggal kepulangan mereka. Kalian bilang mau membuatku gembel, bisik Karina pada kesunyian malam. Mari kita lihat, siapa yang akan menjadi gembel di negeri orang, tanpa uang sepeser pun, tanpa tiket pulang, dan tanpa harga diri. Jari Karina kembali menyentuh layar ponselnya. Aplikasi perbankan itu masih terbuka. Tombol freeze card, bekukan kartu, dan block account, blokir rekening, terlihat menggoda berwarna merah. Tapi tidak sekarang. Karina tahu seni berperang. Dia akan membiarkan musuhnya terbang setinggi mungkin, agar jatuhnya nanti terasa sangat, sangat menyakitkan. Dia akan menunggu momen yang tepat. Saat mereka berada di puncak kebahagiaan semu itu, barulah dia akan menarik karpet dari bawah kaki mereka. Untuk memahami mengapa Karina, seorang wanita yang begitu mencintai keluarganya, bisa berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan, kita perlu memutar waktu ke belakang. Tepatnya 6 bulan yang lalu, di sebuah sore yang mendung yang menjadi awal dari semua kepalsuan ini. Sore itu, Rangga pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan sembab seperti orang yang habis menangis hebat. Pria itu masuk ke kamar tidur, melempar tas kerjanya ke lantai, dan duduk bersimpuh di tepi ranjang dengan bahu terguncang. Karina yang saat itu sedang melipat pakaian, terkejut melihat kondisi suaminya. "Mas, ada apa? Kenapa pulang jam segini? Kamu sakit?" Tanya Karina panik, menghampiri suaminya dan memegang dahinya. Rangga menepis tangan Karina pelan, lalu memeluk pinggang istrinya erat-erat, membenamkan wajahnya di perut Karina. "Aku dipecat. Rin, aku dipecat." Isaknya pilu. Jantung Karina mencelos. "Dipecat?
Kenapa, Mas? Bukannya kinerjamu bagus? Bulan lalu kamu bilang mau dipromosikan. Rangga mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. Dengan terbata-bata, dia mengakui segalanya. Bukan karena efisiensi perusahaan, dan bukan karena ketidakcocokan. Rangga dipecat karena ketahuan melakukan markup anggaran proyek kantor untuk menutupi gaya hidup ibunya, Bu Sari, yang semakin hari semakin menuntut barang-barang mewah. Perusahaan tidak membawanya ke jalur hukum dengan syarat Rangga harus mengembalikan uang itu dan mengundurkan diri saat itu juga. Ibu minta tas baru. Rin. Ibu minta uang arisan sosialita. Aku bingung. Gajiku nggak cukup. Aku hilaf. Rangga meracau. Memohon ampun. Kalau ibu tahu aku dipecat dan jadi pengangguran, ibu bakal kecewa berat. Rin, kamu tahu kan ibu punya penyakit jantung? Dia bisa serangan jantung kalau tahu anaknya gagal. Tolong aku. Rin, jangan sampai ibu tahu. Karina, dengan hati yang lembut dan rasa cinta yang masih utuh saat itu, merasa iba. Dia tidak tega melihat suaminya hancur. Dia juga tidak ingin mertuanya sakit. Maka, sore itu, Karina membuat keputusan terbesar yang kelak akan dia sesali seumur hidup. Sudah, Mas. Jangan menangis. Kita selesaikan ini, ucap Karina lembut sambil mengusap kepala Rangga. Aku akan lunasi utangmu ke perusahaan pakai uang tabungan warisan ayah. Dan soal pekerjaan. Kebetulan perusahaan peninggalan ayah yang sekarang dipegang Om Dimas sedang butuh direktur operasional untuk cabang baru. Kamu masuk sana ya? Aku yang atur. Mata Rangga berbinar seketika. Benarkah, Rin? Kamu mau bantu aku? Iya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus janji nggak akan macem-macem lagi. Dan biarlah ini jadi rahasia kita. Jangan beritahu ibu kalau perusahaan itu milikku, supaya Mas Rangga tetap terlihat berwibawa di mata ibu, kata Karina tulus. Dia hanya ingin suaminya dihormati. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dialah pemilik saham mayoritas perusahaan itu, membiarkan Rangga tampil sebagai direktur hebat yang berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, kebaikan Karina dibalas dengan air tuba. Begitu Rangga mendapatkan posisi itu, sikapnya berubah drastis. Rasa percaya dirinya kembali, namun bukan rasa percaya diri yang sehat, melainkan kesombongan yang membabi buta. Di depan Bu Sari, Rangga tidak mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan istrinya. Dia justru mengarang cerita bahwa dia dibajak oleh perusahaan besar karena prestasinya yang gemilang, dan mendapatkan gaji 3 kali lipat serta fasilitas mobil mewah dan rumah dinas. Padahal rumah dan mobil itu adalah aset pribadi Karina yang dia izinkan untuk diakui sebagai milik Rangga. Kebohongan itu menjadi racun. Malam harinya, saat makan malam keluarga, Bu Sari menatap Karina dengan tatapan merendahkan yang lebih parah dari biasanya. Di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat yang dimasak Karina, Bu Sari memuji Rangga setinggi langit. Duh, anak ibu memang hebat. Direktur muda, mobil baru, jabatan baru. Memang bibit unggul keluarga kita itu beda ya. Puji Bu Sari sambil mengunyah rendang daging sapi. Dia lalu melirik sinis ke arah Karina yang sedang menyuapi anak mereka. Untung Rangga itu pintar cari uang. Coba kalau cuma mengandalkan istri yang kerjanya cuma di rumah. Mau makan apa kita? Kamu itu harusnya bersyukur. Karina, suami sukses itu dilayani yang benar. Jangan cuma bisa habisin uang belanja. Karina terdiam. Sendok di tangannya terhenti di udara. Dia melirik Rangga, berharap suaminya akan membela atau setidaknya meluruskan fakta. Mas, bilang sesuatu. Batin Karina menjerit. Bilang kalau daging yang ibu makan ini dibeli pakai uangku. Bilang kalau mobil yang ibu pamerkan ke tetangga itu atas namaku. Tapi Rangga hanya diam. Pria itu sibuk menikmati pujian ibunya. Dia bahkan mengangguk mengiyakan. Iya, Bu. Karina memang harus banyak belajar berhemat. Sekarang kan posisiku makin tinggi. Pengeluaran kita juga harus dijaga buat investasi, kata Rangga tanpa rasa malu. Detik itu, ada sesuatu yang retak di hati Karina. Pengorbanannya dianggap angin lalu. Kebaikannya dimanipulasi menjadi senjata untuk merendahkannya. Keadaan semakin parah 2 bulan kemudian. Merasa dirinya kaya raya dan berkuasa,
Padahal semua itu semu, Rangga mulai berani bermain api. Di sebuah acara launching produk yang dia hadiri sebagai perwakilan direksi, Rangga bertemu dengan Bella. Bella memperkenalkan diri sebagai anak pengusaha tambang dari Kalimantan yang sedang merintis bisnis butik di Jakarta. Penampilannya glamor, bicaranya manis, dan dia memandang Rangga seolah Rangga adalah raja minyak. Rangga, yang haus akan pengakuan dan pujian, langsung terjerat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan, bukan sekadar direktur operasional. Wah, Mas Rangga punya perusahaan sendiri? Hebat banget. Jarang lo ada pria semuda Mas yang sesukses ini. Puji Bella saat itu. Tangannya, tidak sengaja, menyentuh lengan Rangga. Rangga yang merasa egonya melambung tinggi, mulai melupakan janjinya pada Karina. Dia mulai sering pulang larut dengan alasan rapat. Padahal dia sedang membiayai gaya hidup Bella menggunakan kartu kredit tambahan yang diberikan Karina untuk keperluan operasional kantor. Rangga membelikan Bella tas, mengajak makan malam di restoran bintang 5, dan memberikan hadiah-hadiah mahal, semua demi mempertahankan citranya sebagai pria kaya di depan selingkuhannya. Bu Sari, yang entah bagaimana caranya mengetahui perselingkuhan itu, bukannya melarang, malah mendukung. Suatu hari, Karina tidak sengaja mendengar percakapan telepon Bu Sari dengan temannya. Ah, biarin aja si Rangga main sama Bella. Bella itu kan berkelas, kaya, selevel sama anakku. Kalau si Karina itu kan kampungan, nggak bisa bawa diri. Wajarlah laki-laki sukses butuh pendamping yang sepadan buat dibawa kondangan. Anggap saja Karina itu pengasuh cucuku di rumah. Mendengar itu, Karina yang sedang berdiri di balik tembok dapur, merasakan darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa sakit hati itu bukan lagi berbentuk kesedihan, melainkan berubah menjadi dendam yang dingin dan terstruktur. Flashback itu berakhir saat suara notifikasi ponsel Karina kembali berbunyi di masa kini. Satu lagi transaksi dari Paris. Kali ini tagihan hotel mewah untuk 3 kamar suite. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Karina menatap kegelapan malam dengan senyum getir. Kalian membangun istana di atas pasir hisap, bisiknya. Dan aku adalah orang yang akan mendatangkan hujan badai. Dia ingat betul wajah Rangga saat dipecat 6 bulan lalu. Wajah memelas, lemah, dan menyedihkan. Wajah itulah wajah asli suaminya. Dan Karina bertekad, wajah itu jugalah yang akan dilihat oleh Bu Sari dan Bella di akhir kisah ini nanti. Kebohongan yang menjadi fondasi kesombongan mereka akan Karina bongkar sampai ke akar-akarnya. Dia tidak akan hanya mengambil kembali uangnya. Dia akan mengambil kembali harga dirinya yang telah mereka injak-injak. Nikmatilah malam ini, ucap Karina pada bayangan keluarganya yang jauh di sana. Karena besok, saat matahari terbit di Paris, realita akan menghantam kalian lebih keras daripada batu. Kehancuran sebuah rumah tangga seringkali tidak dimulai dengan ledakan besar, melainkan dengan bunyi, klik, kecil yang nyaris tak terdengar. Bagi Karina, bunyi itu berasal dari kunci layar tablet yang terbuka di atas meja kerja suaminya, 3 minggu sebelum keberangkatan Rangga dan keluarganya ke Paris. Malam itu hujan turun deras di Jakarta, seolah langit turut menangisi nasib Karina yang sedang di ujung tanduk. Rangga sudah terlelap di kamar tamu, dia beralasan sedang flu dan tidak ingin menulari Karina. Padahal Karina tahu itu hanya alasan agar dia bisa bebas melakukan panggilan video dengan wanita lain tanpa gangguan. Di ruang kerjanya, Rangga yang biasanya paranoid dengan gadgetnya,
malam itu melakukan kesalahan fatal. Mungkin karena terlalu gembira menyambut rencana liburannya, atau mungkin karena dia merasa Karina terlalu bodoh untuk mengerti teknologi. Rangga meninggalkan iPad Pro miliknya dalam keadaan menyala di atas tumpukan berkas. Karina masuk ruangan itu awalnya hanya untuk mengambil gelas kotor bekas kopi suaminya. Namun, cahaya layar yang belum meredup menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. "Sayang, jangan lupa transfer buat DP tas Hermes yang aku mau ya. Nanti keburu diambil orang." Nama pengirimnya disamarkan dengan nama Pak Budi, klien tambang. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Karina meletakkan gelas itu perlahan. Tangannya gemetar hebat. Dia mendekati meja itu seperti mendekati bom waktu. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Karina menyentuh layar itu. Terkunci. Dia mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Dia mencoba tanggal lahir anak mereka. Karina terdiam sejenak, menatap pantulan wajahnya yang letih di layar hitam itu. Dia mengingat tanggal ulang tahun wanita yang pernah dia lihat di media sosial Rangga. Wanita yang selalu diberi like oleh suaminya. Karina memasukkan kombinasi angka itu. 251.098. Klik. Terbuka. Dunia Karina runtuh detik itu juga. Di hadapannya terpampang riwayat percakapan yang panjang dan vulgar antara Rangga dan Bella. Karina duduk di kursi kerja suaminya. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya ditarik paksa. Dia mulai membaca, menggulir layar ke atas, menelusuri jejak pengkhianatan yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Rangga tidak hanya berselingkuh secara fisik. Dia juga berselingkuh secara emosional dan finansial. Di sana, Karina membaca bagaimana mereka menertawakan dirinya. "Istrimu itu blon banget ya, Yang? Masa dia nggak curiga kamu sering lembur?" Tulis Bella. "Ah, dia MAH dikasih uang belanja bulanan aja udah diam. Dasar perempuan rumahan. Taunya cuma dasteran. Beda sama kamu yang wangi, berkelas." Balas Rangga. Air mata Karina menetes. Jatuh tepat di atas layar, mengaburkan tulisan menyakitkan itu. Tapi dia terus membaca. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan kebenaran. Ada foto-foto tiket pesawat kelas bisnis ke Paris, bukti reservasi hotel bintang 5 yang harganya puluhan juta per malam, dan daftar belanjaan barang mewah yang diminta Bella dan Busari. Semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekening Karina. Namun, saat Karina terus membaca, matanya yang sembab menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah pola yang aneh dalam permintaan Bella. Bella sering sekali meminta hal-hal yang mudah diuangkan kembali. Emas batangan, jam tangan Rolex edisi terbatas, bahkan meminta Rangga mentransfer uang tunai dengan alasan dana darurat atau modal putaran butik. Ada satu pesan yang membuat kening Karina berkerut. "Yang, nanti di Paris, kalau bisa ibu kamu jangan ikut terus ya pas kita belanja. Risih aku. Terus, bisa nggak limit kartunya dinaikin lagi? Aku butuh beli berlian lepasan buat investasi. Ada kenalan di sana yang jual murah tapi harus cash atau debit. Nggak bisa gesek kredit." Karina tertegun. Berlian lepasan? Investasi? Untuk seorang sosialita yang mengaku anak pengusaha tambang batu bara kaya raya. Kenapa Bella begitu terobsesi mencairkan aset? Bukankah seharusnya dia punya kartu Black Card sendiri dari ayahnya? Kecurigaan mulai tumbuh menggeser rasa sakit hati. Karina segera menutup aplikasi pesan itu dan memfoto layar iPad tersebut menggunakan ponsel pribadinya sebagai bukti. Dia kemudian membuka galeri foto. Di sana dia menemukan foto paspor Bella yang pernah dikirimkan untuk booking tiket. Nama lengkap, Isabella Putri Hartono. Karina segera mengirim foto paspor itu ke Dimas, pengacara kepercayaan mendiang ayahnya yang juga sahabat baik Karina. "Dimas, tolong cek latar belakang wanita ini. Sedetail-detailnya. Aku butuh infonya besok pagi. Ini prioritas tertinggi." Ketik Karina dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Malam itu, Karina tidak tidur sedetik pun. Dia duduk dalam kegelapan, meratapi kematian pernikahannya, sekaligus merencanakan kelahiran kembali dirinya sebagai sosok yang baru. Keesokan harinya,
Karina bertemu Dimas di sebuah kafe privat yang jauh dari jangkauan teman-teman sosialita Busari. Dimas, pria parubaya yang tenang dan cerdas, menyerahkan sebuah map coklat tebal dengan wajah serius. "Kamu harus siap mental membaca ini, Rin," kata Dimas pelan. Karina membuka map itu. Lembar pertama langsung membuatnya terbelalak. Isabella Putri Hartono. Bukan anak pengusaha tambang. Dimas mulai menjelaskan sambil menyesap kopinya. Ayahnya cuma pensiunan PNS di daerah. Ibunya sudah meninggal. Yang lebih menarik, Rin, dia punya catatan merah di imigrasi Singapura dan Malaysia. "Catatan apa?" tanya Karina, suaranya parau. "Utang judi," jawab Dimas singkat namun menusuk. "Wanita ini pemain kasino. Dia punya utang ribuan dolar di Marina Bay Sands yang belum lunas. Dia juga masuk daftar hitam di beberapa klub malam elit di Jakarta, karena kasus penipuan kartu kredit mantan pacarnya. Modusnya selalu sama, mendekati pria yang terlihat kaya tapi agak bodoh, memerasnya sampai kering, minta dibelikan aset yang gampang dijual lagi, lalu kabur saat uangnya habis." Karina menutup mulutnya, menahan napas. Jadi, dia mendekati Rangga karena dia pikir Rangga yang punya perusahaan. Tepat sekali. Dimas mengangguk. Rangga yang selalu pamer jabatan direktur dan mobil mewahmu itu adalah sasaran empuk. Bella mengira dia dapat paus besar. Dia tidak tahu kalau Rangga sebenarnya cuma ikan teri yang berenang di kolam milikmu. Hening menyelimuti meja mereka. Karina menatap foto Bella di dalam berkas itu. Wajah cantik, senyum manis. Namun matanya memancarkan kelicikan yang kini terlihat jelas. Sebuah ironi yang pahit sekaligus lucu mulai merayap di benak Karina. Suaminya mengkhianati istri yang tulus demi seorang penipu yang hanya menginginkan uangnya. "Apa yang mau kamu lakukan, Rin? Kita bisa lapor polisi sekarang. Bukti penipuan ini cukup untuk menjebloskan dia. Atau kita kasih tahu Rangga biar dia sadar?" tanya Dimas. Karina menggeleng perlahan. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Tatapannya berubah. Dari tatapan seorang korban menjadi tatapan seorang pemain catur yang baru saja menemukan celah untuk skakmat. "Jangan, Dimas. Jangan beritahu Rangga," ucap Karina tegas. "Kenapa? Kamu masih mau melindungi dia?" Dimas tampak bingung. "Bukan," jawab Karina. Matanya berkilat tajam. "Kalau aku beritahu Rangga sekarang, dia cuma akan patah hati, minta maaf, dan ibu pasti akan membelanya. Bilang Rangga cuma korban. Itu terlalu mudah. Hukuman itu terlalu ringan." Karina mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bella adalah senjata yang Tuhan kirimkan untukku, Dimas. Rangga dan ibu butuh pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Biarkan mereka pergi liburan. Biarkan mereka merasa di atas angin. Biarkan Bella menguras kartu kredit itu sampai limitnya habis. Aku ingin Rangga hancur bukan cuma karena aku menceraikannya, tapi karena dia sadar betapa bodohnya dia membuang berlian demi memungut bangkai." Dimas menatap kliennya dengan rasa hormat yang baru. Wanita lembut yang dulu sering menangis karena dibentak mertuanya kini telah hilang. Di hadapannya duduk seorang wanita yang siap menghancurkan musuhnya tanpa menyentuh mereka sedikitpun. "Jadi, apa rencananya?" tanya Dimas. "Siapkan semua dokumen pengalihan aset. Kita akan main bersih, tapi mematikan," jawab Karina sambil menutup map itu. "Aku menemukan kelemahan lawan. Kelemahan Rangga adalah kesombongannya, dan kelemahan Bella adalah keserakahannya. Aku akan adu dua kelemahan itu sampai mereka saling memakan." 1 minggu sebelum keberangkatan ke Eropa, suasana di rumah besar itu terasa sibuk dan penuh kepalsuan. Busari sibuk mempacking koper-koper besarnya, berteriak-teriak pada asisten rumah tangga untuk melipat baju-bajunya dengan benar. Rangga sibuk di depan cermin, mencoba berbagai kacamata hitam, membayangkan dirinya berjalan di Champs-Élysées. Di tengah hiruk-pikuk itu, Karina bergerak dalam diam seperti hantu. Dia melakukan perannya sebagai istri yang patuh dengan sempurna, menutupi rencana besar yang sedang disusunnya. "Rin, kamu sudah setrika jas aku yang biru belum? Itu mau aku pakai buat dinner di kapal pesiar nanti," teriak Rangga dari lantai atas. "Sudah, Mas. Sudah aku masukkan koper paling depan," sahut Karina dari dapur. Suaranya tenang,
tanpa getaran emosi sedikit pun. Sementara Rangga dan Bu Sari sibuk dengan persiapan fisik, Karina sibuk dengan persiapan legal. Setiap pagi, setelah Rangga berangkat ke kantor, yang sebenarnya adalah kantor milik Karina, Karina pergi menemui notaris dan pihak bank. Langkah pertama adalah pengamanan aset. Di kantor notaris yang dingin, Karina menandatangani serangkaian dokumen yang secara hukum mencabut segala kuasa yang pernah dia berikan kepada Rangga. Dia memastikan bahwa jabatan Rangga sebagai direktur dicabut secara administratif, efektif tepat pada tanggal mereka mendarat di Paris. Dia juga memindahkan kepemilikan mobil dan properti lain yang secara bawah tangan sering diklaim Rangga, kembali ke dalam struktur holding company yang tidak bisa disentuh oleh gugatan harta gono gini. Dokumen ini akan memastikan bahwa jika terjadi perceraian, Tuan Rangga tidak akan mendapatkan sepeser pun karena semua aset ini adalah warisan yang dipisahkan, bukan harta bersama, jelas sang notaris. Karina mengangguk puas. Lakukan secepatnya. Langkah kedua adalah jebakan finansial. Ini adalah bagian yang paling krusial. Karina pergi ke bank prioritas tempat dia menjadi nasabah utama. Di ruang VIP, dia bertemu dengan manajer bank yang sudah mengenalnya sejak lama. "Pak, saya ingin memodifikasi akses kartu kredit Infinite yang dipegang suami saya," kata Karina. "Mau diblokir sekarang, Bu Karina?" tanya manajer itu. "Jangan sekarang," Karina tersenyum misterius. "Justru saya mau Bapak menaikkan limitnya sementara menjadi 2 miliar rupiah. Pastikan kartu itu bisa dipakai dengan lancar di luar negeri tanpa verifikasi SMS untuk 3 hari pertama." Manajer itu tampak bingung. "Dinaikkan? 3 hari pertama? Lalu setelah itu?" "Setelah hari ketiga, tepat tanggal 15, saya ingin Bapak melakukan hard block pada kartu itu. Bekukan dengan status, investigasi penipuan, atau nasabah meninggal. Terserah alasan apa yang paling valid di sistem Bapak untuk membuat kartu itu tidak bisa diaktifkan kembali lewat telepon. Dan satu lagi, putuskan akses mobile banking suami saya dari rekening utama. Biarkan dia hanya bisa melihat saldo, tapi tidak bisa melakukan transaksi keluar." Manajer itu mengangguk mengerti, meski sedikit ngeri melihat ketenangan Karina. "Baik, Bu. Sesuai instruksi. Jadi skenarionya, beri mereka kemewahan di awal, lalu potong aksesnya secara tiba-tiba." "Benar. Saya ingin mereka merasa seperti raja, lalu jatuh menjadi pengemis dalam 1 detik," jawab Karina. "Oh ya, dan pastikan semua notifikasi transaksi dia masuk ke ponsel saya saja. Saya ingin melihat apa saja yang mereka beli." Langkah ketiga adalah persiapan benteng. Karina tahu, saat bom ini meledak, Rangga dan Bu Sari akan mengamuk. Mereka mungkin akan mencoba pulang dan mendobrak masuk. Karena itu, Karina memanggil kontraktor kepercayaan ayahnya. "Pak, saya mau renovasi pagar depan. Ganti dengan yang lebih tinggi. Pasang kawat berduri halus di bagian atas yang tidak terlihat tapi tajam. Dan ganti semua sistem kunci rumah ini dengan smart lock yang menggunakan sidik jari dan retina mata. Hapus semua data sidik jari selain saya dan anak-anak," perintah Karina. "Kapan pengerjaannya, Bu?" "Begitu mereka berangkat ke bandara lusa nanti. Saya mau saat mereka pulang, kalau mereka bisa pulang, rumah ini sudah menjadi benteng yang tertutup rapat bagi mereka." Hari keberangkatan pun tiba. Sebuah taksi online premium sudah menunggu di depan rumah untuk mengantar Rangga, Bu Sari, dan tentu saja Bella yang menunggu di bandara, menuju petualangan Eropa mereka. Karina berdiri di teras, menggendong anak bungsunya. Dia menatap Rangga yang tampak gagah dan Bu Sari yang heboh dengan topi lebarnya. Tidak ada rasa sedih di hati Karina saat melihat suaminya mengecup pipinya sekilas. Kecupan yang terasa hambar dan penuh kepura-puraan. "Aku berangkat ya, Rin. Jaga rumah. Jangan lupa bayar listrik. Nanti kalau ada sisa uang receh euro, aku bawain coklat," kata Rangga dengan nada meremehkan. "Hati-hati, Mas. Nikmati liburannya. Beli semua yang kalian mau," jawab Karina dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Bu Sari menatap Karina dari jendela mobil yang terbuka. "Ingat pesan ibu, jangan keluyuran. Kamu di rumah aja ngurus anak. Awas kalau rumah berantakan pas kami pulang." "Siap, Bu. Ibu tenang saja.
Pas ibu pulang nanti, rumah ini akan sangat berbeda, balas Karina. Mobil itu pun melaju meninggalkan pekarangan rumah, membawa para pengkhianat menuju kehancuran mereka sendiri. Karina melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di tikungan. Begitu mobil tak terlihat, tangan Karina turun perlahan. Wajahnya yang tadi tersenyum sopan berubah menjadi datar dan dingin. Dia berbalik badan, menatap rumah megah pilar putih di belakangnya. Sekarang, pembersihan dimulai, gumamnya. Karina mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat pada Dimas. Target sudah bergerak. Jalankan rencana B, bekukan akses kantor mereka hari ini juga. Lalu dia mengirim pesan pada kontraktor. Pak, tukang bisa datang sekarang. Bongkar kunci lama. Dan terakhir, dia membuka aplikasi bank, melihat status kartu kredit Rangga yang kini memiliki limit selangit. Sebuah tali gantungan yang Rangga kalungkan sendiri ke lehernya. Karina tahu, dalam hitungan jam, notifikasi belanja akan mulai masuk. Tas Hermes, jam tangan Patek Philippe, makan malam kaviar. Karina berjalan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama dengan bunyi bam yang keras. Bunyi yang menandakan akhir dari peran sebagai istri yang teraniaya. Di dalam rumah yang sunyi itu, Karina menarik napas lega. Udara terasa lebih bersih tanpa kehadiran mereka. Dia berjalan ke ruang tengah, menuangkan segelas air dingin, dan duduk di sofa. Dia membayangkan apa yang akan terjadi di Paris beberapa hari lagi. Dia membayangkan wajah panik Busari saat kartu ditolak. Dia membayangkan wajah pucat Rangga saat sadar dia tidak punya akses uang. Dan dia membayangkan wajah Bella yang akan menyadari bahwa dia telah menipu penipu. Selamat berlibur, bisik Karina pada kesunyian. Habiskan uangku sepuasnya. Karena setiap rupiah yang kalian gesek, akan menjadi satu paku di peti mati kebanggaan kalian. Rencana telah tersusun rapi. Jebakan telah dipasang. Kini, Karina hanya perlu duduk manis, menjadi penonton di barisan paling depan untuk menyaksikan pertunjukan karma yang akan dimainkan oleh semesta. Paris, kota yang dijuluki The City of Light, bersinar terang malam itu. Menara Eiffel berdiri megah dengan lampu-lampu keemasan yang berkedip setiap jam, menjadi saksi bisu atas keangkuhan tiga manusia yang sedang menikmati puncak dunia semu mereka. Ini adalah hari ketiga mereka di Eropa. Hari di mana batas waktu yang diberikan Karina dalam diamnya telah habis. Rangga, Busari, dan Bella baru saja menyelesaikan makan malam super mewah di sebuah restoran bintang 5 yang terletak tepat di salah satu lantai Menara Eiffel. Meja mereka penuh dengan sisa-sisa kemewahan. Botol wine Chateau Margaux tahun lama yang harganya setara dengan uang muka rumah subsidi, piring-piring dengan sisa caviar dan truffle, serta tumpukan tas belanja dari butik-butik di Champs-Élysées yang diletakkan di kursi tambahan. Busari bersandar di kursinya, mengelus perutnya yang kekenyangan. Wajahnya merah padam karena sedikit mabuk anggur. Dia tertawa keras, tidak memedulikan tatapan tamu lain yang terganggu dengan suaranya yang cempreng. Aduh, Rangga, ini baru namanya hidup. Seru Busari sambil menepuk tangan putranya. Ibu nggak bisa bayangkan kalau kita nggak jadi kesini. Lihat pemandangan ini. Coba bandingkan sama di rumah. Si Karina paling sekarang lagi makan sayur asem sama ikan asin. Kipas-kipas karena nggak mau nyalain AC. Rangga ikut tertawa, menyesap sisa anggurnya. Dia merasa seperti raja dunia. Jas branded yang baru dibelinya tadi siang melekat sempurna di tubuhnya, memberikan ilusi kesuksesan yang selama ini dia dambakan. Biarin aja dia, Bu. Tugas dia memang menjaga kandang. Kita yang menikmati hasil buruan. Lagi pula, dia nggak akan ngerti cara menikmati foie gras kayak gini. Lidahnya lidah kampung. Bella, yang duduk di samping Rangga, tersenyum manis. Namun, matanya terus melirik ke arah tas tangan Busari yang tergeletak di meja. Tas itu berisi dompet tebal dan paspor mereka semua. Sejak awal perjalanan, Busari bersikeras memegang semua dokumen penting karena tidak percaya pada orang lain, bahkan pada Rangga. Demi keamanan, katanya. Mas, habis ini kita jadi pindah ke hotel yang di Monaco itu kan? Tanya Bella manja, tangannya mengelus paha Rangga di bawah meja. Aku udah nggak sabar mau main di Kasino Monte Carlo. Katanya di sana vibesnya beda banget. Jadi dong, sayang. Jawab Rangga penuh percaya diri.
Apapun buat kamu. Besok pagi kita check out dari hotel sini, terus langsung terbang private jet ke Nice. Tenang aja, kartu kreditku limitnya nggak berseri. Seorang pelayan pria dengan setelan tuxedo rapi datang menghampiri meja mereka, membawa sebuah nampan kecil berisi tagihan yang tertutup sampul kulit elegan. Pelayan itu membungkuk sopan. "El Addition, Monsieur." Rangga mengambil tagihan itu dengan gaya santai yang dibuat-buat. Bahkan tidak repot-repot melihat nominalnya. Dia tahu pasti angkanya fantastis, mungkin ribuan euro, tapi dia tidak peduli. Dia merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam mengkilap, kartu sakti yang selama 3 hari ini telah mengabulkan semua keinginan gila mereka. "Pakai ini," kata Rangga dalam bahasa Inggris yang pas-pasan, menyelipkan kartu itu ke dalam sampul tagihan. Pelayan itu mengangguk dan membawa kartu itu ke mesin edisi yang ada di meja kasir tak jauh dari sana. Bu Sari kembali sibuk dengan ponselnya, melakukan siaran langsung di media sosial. "Halo followers kesayangan ibu. Lihat nih, kita lagi di Eiffel. Makanannya enak banget. Mahal pastinya. Kalian yang nyinyir pasti cuma bisa gigit jari di kosannya." Bu Sari terkikik geli membaca komentar-komentar yang memuji kekayaannya. 3 menit berlalu. Pelayan itu belum kembali. 5 menit berlalu. Rangga mulai mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, sedikit tidak sabar. "Lama banget sih gesek doang," gerutunya. Akhirnya, pelayan itu kembali. Namun kali ini, senyum ramah di wajahnya telah hilang, berganti dengan ekspresi dingin dan sedikit curiga. Dia meletakkan kartu itu kembali di meja, bersama dengan mesin edisi portabel. "Maaf, Tuan, kartu Anda ditolak," ucap pelayan itu datar. Suaranya cukup keras hingga membuat meja sebelah menoleh. Rangga terkejut. Alisnya bertaut. "Ditolak? Declinet? Nggak mungkin. Kamu pasti salah gesek. Coba lagi." Perintah Rangga dengan nada tinggi. Dia merasa tersinggung. Bagaimana mungkin kartu seorang direktur utama ditolak? Pelayan itu menghela napas, menahan kesabarannya. "Sudah kami coba 3 kali, Tuan." Keterangannya, "Do not honor." Artinya pihak bank menolak transaksi ini. "Apakah Anda memiliki kartu lain?" Bu Sari berhenti melakukan live Instagram. Wajahnya menegang. "Rangga, kenapa itu? Kok ditolak? Jangan malu-maluin ibu dong di depan bule-bule ini." "Sebentar, Bu. Ini pasti mesinnya yang rusak." Rangga mulai panik. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil 2 kartu kredit lain, kartu cadangan yang limitnya jauh lebih kecil. "Coba pakai yang ini. Dan yang ini." Pelayan itu mencoba lagi di depan mata mereka. "Beb, declinet. Beb, declinet." Suasana di meja itu berubah drastis. Udara yang tadinya hangat penuh tawa kini terasa mencekik. Bella yang tadinya bermanja-manja, kini perlahan menarik tangannya dari paha Rangga. Dia menegakkan punggungnya, matanya menatap tajam ke arah mesin edisi itu. "Mas, kok bisa mati semua? Kamu bilang limitnya unlimited." Tanya Bella, suaranya mulai terdengar tajam, tidak lagi manja. Aku nggak tahu. Kemarin masih bisa kok buat beli tas kamu." Rangga menjawab dengan gugup. Tangannya gemetar saat mengambil ponselnya. "Bentar, aku cek m-banking dulu. Pasti ada kesalahan sistem di Jakarta." Rangga membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat layar loading yang berputar-putar. Namun, bukannya masuk ke halaman saldo, sebuah pesan pop-up berwarna merah muncul di layar. "Akses diblokir. Rekening Anda sedang dalam investigasi. Hubungi kantor cabang terdekat." "Sialan," umpat Rangga keras. "Kenapa diblokir? Siapa yang berani blokir rekening gue?" Tepat pada detik itu, ponsel Rangga bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Nama pengirimnya membuat darah Rangga berdesir hebat. "Istriku, Karina." Rangga membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Tidak ada kata-kata panjang lebar. Hanya sebuah foto tangkapan layar. Foto bukti transaksi mereka selama 3 hari ini yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan 1 kalimat singkat di bawahnya. "Kartu sudah kubekukan.
Selamat menikmati jadi gembel di negeri orang. Jangan hubungi aku. Aku sibuk menghitung aset yang bukan milikmu. Rangga merasa seolah lantai menara Eiffel runtuh di bawah kakinya. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia menatap ibunya, lalu menatap Bella. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Rangga, kenapa diam saja? Bayar cepat. Orang-orang mulai ngelihatin kita. Bu Sari mendesis marah, mencubit lengan anaknya. Bu, bu. Suara Rangga terdengar seperti cicit tikus yang terhimpit. Kartunya dimatiin Karina. Rekeningku diblokir semua. Apa? Bu Sari berteriak histeris, membuat seluruh restoran terdiam. Dia berdiri, menggebrak meja. Dasar wanita ular. Berani-beraninya dia. Telepon dia sekarang. Marahi dia. Suruh dia nyalain lagi. Nggak bisa, Bu. Dia memblokir nomor aku juga. Rangga menatap layar ponselnya putus asa. Foto profil Karina sudah hilang. Pelayan itu kini tidak sendirian. Dia memberi isyarat, dan 2 orang petugas keamanan bertubuh besar dengan seragam hitam datang mendekat. Manajer restoran, seorang pria Prancis yang angkuh, maju ke depan. Tuan, jika Anda tidak bisa membayar tagihan sebesar 2.500 euro ini sekarang, kami terpaksa memanggil polisi, kata manajer itu tegas. Kami tidak menerima penipu di sini. Saya bukan penipu. Saya direktur utama. Rangga berteriak, membela sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Ini hanya masalah teknis. Ibu saya punya uang tunai. Rangga menoleh ke arah Bu Sari. Bu, ibu bawa uang cash kan? Yang kemarin kita tukar di money changer? Bayar dulu pakai itu. Bu, nanti Rangga ganti. Bu Sari tampak bingung dan ketakutan. Dia mendekap tas tangannya erat-erat. Uang cash ibu tinggal dikit. Rangga, cuma sisa 200 euro. Sisanya kan sudah kamu pakai buat deposit hotel dan sewa mobil mewah itu. Kamu bilang gak usah bawa banyak cash karena semua bisa gesek. Kenyataan menghantam mereka telak. Mereka terjebak di restoran mahal, di negara asing, dengan tagihan puluhan juta rupiah, dan tidak memiliki uang sepeser pun. Mas, masa kamu gak punya simpanan lain? Tanya Bella dingin. Dia tidak terlihat panik seperti Bu Sari, melainkan terlihat marah. Marah seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia membeli barang palsu. Bel, tolong aku. Kamu kan bawa kartu juga? Talangin dulu ya. Nanti sampai Jakarta aku ganti 2 kali lipat. Rangga memohon pada selingkuhannya. Wajahnya memelas menjijikan. Bella mendengus. Kartuku limitnya kecil. Mas, lagi pula ini salah kamu. Kamu yang janji mau traktir. Bella melipat tangannya, membuang muka melihat ke jendela. Sikapnya mulai berubah 180 derajat. Manajer restoran itu kehilangan kesabaran. Bawa mereka ke kantor keamanan di bawah. Panggil polisi Paris. Kita laporkan pasal penipuan dan pencurian jasa. 2 petugas keamanan itu langsung mencengkeram lengan Rangga dan Bu Sari. Lepaskan. Saya orang kaya. Jangan sentuh saya. Bu Sari menjerit-jerit saat diseret paksa dari kursi mewahnya. Tas-tas belanjaan Hermes dan Louis Vuitton yang tadi mereka banggakan terjatuh ke lantai, terinjak-injak oleh sepatu bot petugas keamanan. Rangga meronta, tapi tenaganya kalah jauh. Dia diseret melewati meja-meja lain, diiringi tatapan jijik dan bisik-bisik para tamu restoran. Pemandangan itu begitu memalukan. Sang direktur dan ibunya yang sosialita kini diperlakukan seperti maling ayam. Di belakang mereka, Bella berjalan mengikuti dengan langkah tenang, seolah dia bukan bagian dari kekacauan itu. Matanya yang tajam menatap punggung Rangga dengan tatapan menghitung. Dia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Kapal ini akan karam, dan Bella tidak berniat ikut tenggelam. Malam itu berakhir bukan di suite hotel mewah, melainkan di ruang tunggu kantor polisi arondisemen ke-7 Paris. Setelah negosiasi alot dan bantuan penerjemah dari kedutaan yang dihubungi pihak polisi, karena Rangga dan Bu Sari terus berteriak-teriak menggunakan bahasa Indonesia,
Mereka akhirnya dilepaskan sementara dengan jaminan paspor mereka ditahan oleh pihak kepolisian sampai tagihan restoran dilunasi dalam waktu 24 jam. Mereka kembali ke lobi hotel tempat mereka menginap. Hotel bintang 5 yang sangat mewah, hanya untuk menghadapi mimpi buruk kedua. Saat Rangga mencoba masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang agar bisa dijual guna membayar utang restoran, kartu kunci kamarnya tidak berfungsi. Lampu indikator di pintu menyala merah. Mereka turun ke resepsionis dengan langkah gontai. Pakaian mahal mereka sudah kusut. Wajah Busari luntur oleh air mata dan keringat. Kamar 505. Kuncinya rusak, kata Rangga kasar pada resepsionis. Resepsionis itu mengecek komputer, lalu menatap Rangga dengan tatapan yang sama seperti pelayan restoran tadi, dingin dan penuh curiga. Tuan Rangga, kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit dan pembayaran kamar telah ditolak oleh bank barusan. Pihak manajemen kami telah membatalkan masa inap Anda. Silakan lunasi tagihan 3 malam sebelumnya sebesar 4.000 euro, atau kami tidak akan mengizinkan Anda mengambil koper-koper Anda. Apa? Kamu menyandera barang-barang kami. Busari berteriak. Suaranya parau. Di dalam koper itu ada baju-baju mahal saya. Ada obat jantung saya. Maaf, Nyonya. Itu prosedur standar. No pay, no stay, jawab resepsionis itu tegas. Dan mohon jangan berteriak, atau kami panggil keamanan. Rangga merosot duduk di sofa lobi. Kepalanya terasa mau pecah. Dia butuh uang. Cepat. Dia mengeluarkan ponselnya lagi, mencari kontak teman-temannya di Jakarta. Dia harus pinjam uang. Dia akan bilang kalau dompetnya kecopetan. Ya, itu alasan yang masuk akal. Rangga menelepon Rio, teman nongkrongnya. Halo, Rio. Bro, tolong gue. Gue kecopetan di Paris. Pinjem 50 juta dulu. Besok gue ganti. Ucap Rangga cepat. Di seberang sana, Rio tertawa. Tawanya terdengar mengejek. Kecopetan? Atau kartunya diblokir sama bini lu yang asli yang punya duit? Hahaha. Udah deh. Rangga, nggak usah drama. Gue udah lihat semuanya. Lihat apa? Rangga bingung. Buka Instagram. Bro, lu lagi trending topik. Suami ngaku direktur ternyata cuma karyawan magabut. Istri lu, Karina, baru aja spill semuanya. Bukti lu dipecat 6 bulan lalu karena korupsi. Bukti aset semua atas nama dia. Bukti lu selingkuh. Gila. Lu nipu satu Indonesia. Enggak. Malu-maluin. Jangan telepon gue lagi. Klik. Sambungan diputus. Tangan Rangga gemetar hebat. Dia membuka Instagram. Benar saja. Akun gosip terbesar di Indonesia telah memposting ulang thread yang dibuat Karina. Judulnya, Dibuang Sayang. Kisah suami halu dan mertua parasit yang berlibur dengan uangku. Di sana terpampang jelas surat pemecatan Rangga dari perusahaan lama. Surat pernyataan bahwa Rangga hanya karyawan di perusahaan Karina. Bukti transfer bulanan Karina ke rekening Busari yang jumlahnya puluhan juta. Dan yang paling menyakitkan, foto-foto chat mesum Rangga dan Bella yang diambil Karina dari iPad malam itu. Rangga merasa dunia berputar. Semua kebohongannya yang dia bangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan jam. Dia telanjang di hadapan publik. Semua orang tahu dia bukan orang kaya. Dia hanya benalu. Rangga, lihat ini. Busari menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar itu ada video Karina yang sedang berbicara dengan tenang di depan rumah mereka di Jakarta. Untuk teman-teman semua, terima kasih dukungannya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa rumah, mobil, dan perusahaan itu adalah warisan ayah saya. Suami saya, Rangga, sudah tidak memiliki hak apapun atas aset tersebut karena pelanggaran kontrak pernikahan. Saat ini, saya sudah mengajukan gugatan cerai dan memblokir semua akses keuangan karena digunakan untuk membiayai perselingkuhan. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh Rangga di luar negeri, silakan urus sendiri, karena dia bukan lagi tanggung jawab saya. Dia benar-benar membunuh kita. Rangga, bisik Busari. Air matanya mengalir deras. Ibu malu. Ibu mau pulang. Ibu nggak mau jadi gembel di sini. Di tengah keputusasaan itu, Bella yang sejak tadi diam saja,
tiba-tiba berdiri. Dia menghampiri Bu Sari dan duduk di sebelahnya. Wajahnya tampak prihatin. "Bu, tenang dulu ya. Jangan nangis," kata Bella lembut. "Kita harus cari solusi." Mas Rangga kan lagi buntu pikirannya. "Bella, kamu jangan tinggalin ibu ya. Kamu kan kaya. Nak, tolong bayarin dulu hotelnya." Rengek Bu Sari memegang tangan Bella. Bella tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aku ada simpanan kok. Tapi ada di brankas apartemen temanku di Paris sini. Cuma aku butuh jaminan buat ambil uangnya." "Begini saja." Bu Sari siniin tas tangannya. "Biar Bella yang jaga paspor sama sisa uang receh euro itu. Takutnya nanti Bu Sari pingsan atau Mas Rangga teledor malah hilang. Kan kita nggak bisa pulang kalau paspor hilang." Bu Sari, yang sedang dalam kondisi mental terguncang dan menganggap Bella adalah satu-satunya harapan, menyerahkan tas tangan branded yang berisi dompet, ponsel cadangan, dan paspor mereka bertiga itu kepada Bella. "Nih, Nak, kamu pegang ya. Kamu memang menantu idaman. Nggak kayak Karina jahat itu," kata Bu Sari. Bella mengambil tas itu. Dia berdiri, lalu menepuk bahu Rangga. "Mas, kamu tunggu di sini jagain ibu. Aku ke toilet sebentar, terus mau telepon temanku buat minta cash. Jangan kemana-mana." "Iya, Bel. Makasih ya. Kamu memang terbaik," jawab Rangga lemah, tanpa menatap wajah Bella. Dia terlalu sibuk membaca komentar-komentar netizen yang menghujatnya habis-habisan. Bella berjalan menjauh menuju lorong toilet yang dekat dengan pintu keluar samping hotel. 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Bella tidak kembali. "Bella, kok lama ya?" tanya Bu Sari gelisah. "Perut ibu sakit. Mau minta uang buat beli air mineral." Rangga mendongak. Perasaannya mulai tidak enak. Dia mencoba menelepon ponsel Bella. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." "Nggak aktif, Bu," kata Rangga. Jantungnya mulai berpacu lagi. Rangga berdiri, berlari menuju toilet wanita. Dia mengabaikan larangan staf hotel. Dia mendobrak masuk, berteriak memanggil nama Bella. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rangga berlari ke pintu samping hotel. Dia melihat ke jalanan Paris yang dingin. "Nil." Lalu, notifikasi masuk ke ponsel Rangga. Pesan dari nomor tak dikenal. Itu nomor Bella, tapi nomor baru. "Mas Rangga yang, direktur. Makasih ya liburannya. Tadinya aku mau bertahan kalau kamu beneran kaya. Tapi pas aku baca postingan istrimu kalau kamu cuma karyawan yang dipecat dan semua harta itu punya istrimu. Sorry to say, kamu nggak ada gunanya lagi buat aku. Kamu itu sama sampahnya kayak kata ibumu. Oh ya, paspor kalian aku bawa. Dompet dan sisa uang euro di tas ibu juga aku ambil buat ongkos balik ke Indo. Jangan cari aku. Anggap aja ini bayaran karena kamu udah bohongin aku soal status kamu. Bye, para gembel." Rangga menjatuhkan ponselnya ke lantai marmer lobi. Lututnya lemas. Dia ambruk. "Kenapa, Rangga? Bella mana?" Bu Sari menyusul dengan langkah terseok-seok. Rangga menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tatapan orang yang jiwanya sudah mati. "Bella kabur, Bu. Dia bawa semuanya. Paspor kita, sisa uang kita, perhiasan ibu yang ada di tas, semuanya dibawa kabur." Bu Sari terbelalak. Mulutnya menganga lebar. "Ah, apa? Paspor ibu? Uang ibu?" Bella penipu. "Dia bukan anak pengusaha tambang, Bu. Dia penipu. Dan dia baru saja menipu kita sampai habis." Suara Rangga terdengar seperti orang gila yang tertawa di tengah tangis. "Kita sekarang benar-benar gembel, Bu. Nggak punya uang, nggak punya paspor, nggak punya hotel, dan seluruh Indonesia tahu kita penipu." Bu Sari memegang dadanya yang terasa sesak. Pandangannya gelap. Dia menjerit histeris. Jeritan yang penuh penyesalan dan rasa sakit. Sebelum akhirnya tubuh gemuknya ambruk pingsan di lantai lobi hotel yang dingin. Rangga hanya bisa duduk mematung di samping tubuh ibunya yang pingsan. Sementara staf hotel mulai berkerumun dan memanggil ambulans. Di benaknya, terngiang-ngiang kata-kata Karina di pesan tadi. "Kubuat mereka gembel tak bisa pulang." Karina tidak main-main. Dia benar-benar telah mematikan mereka.
Dan yang paling menyakitkan, pukulan terakhir, the twist, bukan datang dari Karina, tapi dari wanita yang Rangga agung-agungkan di atas istrinya sendiri. Bella, sang bidadari, ternyata adalah malaikat pencabut nyawa bagi sisa harapan mereka. Di luar hotel, angin musim gugur Paris berhembus kencang, membawa pergi sisa-sisa mimpi Rangga, menerbangkannya jauh ke langit malam yang gelap, meninggalkan mereka kedinginan dan sendirian di negeri orang. Seminggu setelah kejadian memalukan di Paris, sebuah taksi bandara berwarna biru berhenti di depan gerbang perumahan elit di Jakarta Selatan. Taksi itu tidak masuk ke dalam pekarangan, melainkan berhenti di luar pagar hitam yang kini menjulang tinggi dan tertutup rapat. Dari dalam taksi, turunlah dua sosok manusia yang nyaris tak dikenali lagi sebagai manusia beradab. Rangga dan Busari berdiri di trotoar panas Jakarta dengan penampilan yang menyedihkan. Pakaian mereka adalah pakaian yang sama dengan yang mereka kenakan saat diusir dari hotel di Paris. Kusut, berbau apek, dan penuh noda keringat. Wajah Busari yang biasanya tertutup lapisan bedak mahal kini kusam, berminyak, dan dipenuhi guratan kelelahan yang dalam. Rangga terlihat lebih tua 10 tahun, dengan mata cekung dan rambut acak-acakan. Mereka tidak membawa koper-koper berisi oleh-oleh mewah. Mereka hanya membawa tas kresek plastik berisi sisa baju kotor dan surat deportasi dari KBRI. Mereka bisa pulang bukan karena punya uang, melainkan karena belas kasihan pihak kedutaan yang memulangkan mereka dengan status WNI terlantar. Sebuah predikat yang menghancurkan sisa harga diri mereka hingga titik nol. Pak Satpam, buka gerbangnya. Jangan pura-pura budek kamu. Busari berteriak dengan sisa tenaganya. Dia menggedor-gedor pagar besi itu dengan beringas. Sifat aslinya yang arogan kembali muncul begitu dia merasa sudah menginjakan kaki di wilayah kekuasaannya. Pak Asep, satpam yang sudah bekerja 5 tahun di rumah itu, keluar dari pos jaga. Namun, dia tidak membukakan pintu. Dia hanya berdiri di balik pagar dengan wajah datar, menatap mantan majikannya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Maaf, Busari, Pak Rangga. Saya dilarang membuka gerbang untuk orang asing, ucap Pak Asep tegas. Orang asing matamu. Rangga menyambar, emosinya meledak. Ini rumah gue yang bayar gaji lo. Cepat buka atau gue pecat lo sekarang juga. Keributan itu memancing perhatian. Di perumahan klaster yang jarak antar rumahnya tidak terlalu jauh, suara teriakan Rangga bergema jelas. Satu persatu tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Ibu-ibu yang biasanya berkumpul untuk arisan kini berdiri di teras rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil memegang ponsel. Beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu. Mereka sudah melihat berita viral tentang suami halu dan mertua parasit di media sosial, dan kini mereka ingin melihat langsung episode terakhir dari drama nyata tersebut. Buka, Karina, keluar kamu wanita ular. Berani-beraninya kamu ganti kunci rumah anakku. Busari menjerit histeris. Kakinya menendang pagar besi itu. Pintu utama rumah terbuka. Suasana mendadak hening. Karina melangkah keluar. Dia tampak begitu kontras dengan dua makhluk menyedihkan di depan pagar. Karina mengenakan dress rumahan yang sederhana namun elegan. Rambutnya digelung rapi, dan wajahnya segar bercahaya. Dia berjalan santai melintasi halaman rumput yang hijau, diikuti oleh Dimas, pengacaranya, dan dua orang pria berbadan tegap berseragam polisi. Karina berhenti tepat 2 meter di balik pagar. Dia tidak membukanya. Dia membiarkan jeruji besi itu menjadi pemisah yang tegas antara dunianya dan dunia mereka. Masih punya muka untuk datang ke sini? Tanya Karina. Suaranya tidak keras, tidak berteriak. Namun terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir, termasuk para tetangga yang menyimak. Heh, Karina, jangan sombong kamu. Busari menunjuk wajah Karina melalui celah pagar. Kamu pikir karena kamu viralin kami, kamu bisa menguasai rumah ini? Ini rumah anakku. Sertifikatnya memang atas nama bapakmu, tapi Rangga yang merawat rumah ini. Kami punya hak tinggal di sini. Kamu itu cuma istri. Kewajibanmu melayani suami dan mertua. Karina tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dingin. Dia menoleh pada Dimas. Tolong jelaskan, Mas Dimas.
Sepertinya mereka lupa hukum negara karena terlalu lama jadi gembel di Paris. Dimas maju selangkah, membuka map merah yang dibawanya. Dengan suara lantang layaknya sedang membacakan vonis di pengadilan, dia berkata, "Ibu Sari, Saudara Rangga. Berdasarkan surat keputusan pengadilan agama yang sudah diproses secara fair stake karena ketidakhadiran tergugat, serta bukti-bukti penipuan dan penggelapan aset perusahaan yang dilakukan Saudara Rangga, hak kepemilikan dan hak huni rumah ini sepenuhnya mutlak milik Ibu Karina. Saudara Rangga telah resmi diberhentikan dari perusahaan dan dilaporkan atas dugaan penggelapan dana senilai 2 miliar rupiah. Bohong. Itu akal-akalan kalian." Rangga berteriak. Wajahnya merah pada menahan malu karena tetangga mulai menunjuk-nunjuk dirinya. "Aku suami sah. Harta istri adalah harta suami." "Salah," potong Karina tajam. Dia menatap lurus ke mata Rangga. "Kamu lupa, Mas? Kita punya perjanjian pisah harta yang kamu tanda tangani dulu karena kamu gengsi. Takut dianggap mengincar warisan ayahku. Kamu sendiri yang bilang, aku laki-laki, aku bisa cari uang sendiri. Sekarang makan itu omonganmu." Karina memberi isyarat pada Pak Asep. Satpam itu kemudian menyeret 2 buah koper besar dari pos satpam dan melemparkannya keluar pagar melalui pintu kecil. Koper itu jatuh berdebum di kaki Rangga dan Bu Sari. "Itu baju-baju kalian. Sisanya sudah saya sumbangkan ke panti asuhan, karena saya yakin kalian tidak butuh barang mewah lagi di penjara atau di jalanan," kata Karina. Rangga ternganga. Kamu mengusir kami? Ibu lagi sakit. Rin, tega kamu." Rangga mencoba memainkan kartu viktim. "Ibu jantungan. Kalau ibu mati di sini, kamu pembunuhnya." Karina menatap Bu Sari yang kini terduduk lemas di aspal, berakting memegangi dadanya sambil melirik reaksi tetangga. "Dulu, sebelum berangkat, ibu bilang apa?" tanya Karina. Suaranya bergetar menahan amarah yang akhirnya dia lepaskan. "Ibu bilang saya dan anak saya cuma sampah. Ibu bilang saya cuma numpang. Ibu bilang mau bikin kami gembel." Karina menarik napas panjang, lalu menunjuk wajah Bu Sari dengan telunjuknya yang gemetar. "Sekarang lihat, Bu, siapa yang numpang? Siapa yang sampah? Siapa yang gembel? Yang selama ini membiayai hidup ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu uang saya. Yang membayar obat jantung ibu itu uang saya. Dan kalian membalasnya dengan meludahi piring tempat kalian makan." Tetangga mulai bersorak. "Betul. Syukurin. Mertua nggak tahu diri," seru salah satu tetangga yang selama ini juga muak dengan kesombongan Bu Sari. "Pergi dari sini sebelum saya suruh polisi menyeret kalian atas tuduhan membuat keributan dan menerobos properti pribadi," ancam Karina. "Karina, tolong." Rangga tiba-tiba berlutut. Dia menangis. "Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku ditipu Bella. Dia bawa kabur semuanya. Tolong, Rin, izinkan aku masuk. Aku janji bakal berubah. Aku suamimu, ayah dari anak-anakmu." Karina menatap pria yang sedang berlutut itu. Dulu, dia sangat mencintai pria ini. Dulu, dia rela melakukan apa saja demi senyum pria ini. Tapi sekarang, yang dia lihat hanyalah sosok asing yang menjijikan. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa benci. Hanya ada rasa kosong. "Kamu bukan suamiku lagi. Surat cerai akan sampai ke alamat kontrakan barumu. Kalau kamu mampu bayar kontrakan," jawab Karina dingin. "Bawa mereka pergi," perintah Karina pada polisi. Rangga dan Bu Sari meraung-raung saat petugas polisi menggiring mereka menjauh dari gerbang. Mereka diseret seperti kantong sampah yang dibuang pada tempatnya. Bu Sari menangis memanggil-manggil nama tetangga, meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang peduli. Pintu-pintu rumah tetangga tertutup rapat. Penghakiman sosial itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Mereka diusir bukan hanya dari rumah, tapi juga dari lingkungan sosial tempat mereka dulu menyombongkan diri. Karina berdiri diam di sana sampai suara tangisan mereka menghilang di ujung jalan. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa lega. Beban berat yang selama 10 tahun menindih pundaknya akhirnya terangkat. Dimas menepuk pelan bahu Karina. "Sudah selesai, Rin. Kamu hebat." Karina berbalik,
menatap rumah megahnya yang kini terasa benar-benar miliknya. Dia tersenyum pada Pak Asep. "Pak, tolong semprot bekas tempat mereka berdiri tadi dengan air selang. Saya mau bersih, tidak ada sisa kotoran." "Siap, Bu," jawab Pak Asep semangat. Sore itu, matahari terbenam dengan indah di Jakarta Selatan, menandai berakhirnya sebuah era kegelapan dalam hidup Karina, dan dimulainya masa hukuman bagi mereka yang tak tahu diuntung. 1 tahun kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak pernah terburu-buru, tapi dia selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Karina duduk di kursi rotan di teras belakang rumahnya yang baru saja direnovasi. Taman itu kini dipenuhi bunga anggrek bulan kesukaannya, menggantikan patung-patung norak selera Busari yang dulu memenuhi tempat itu. Di pangkuannya ada sebuah laptop, menampilkan grafik keuntungan perusahaan yang melonjak tajam dalam setahun terakhir. Sejak Rangga dan benalu-benalu itu disingkirkan dari manajemen, perusahaan berjalan jauh lebih efisien dan sehat. Karina menyesap teh chamomilenya yang hangat. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dari usianya. Guratan stres di dahinya telah hilang, digantikan oleh aura ketenangan dan kebahagiaan. Dia bukan lagi wanita yang takut pada bayangannya sendiri. Dia kini adalah wanita mandiri yang dihormati, ibu yang bahagia bagi anak-anaknya, dan pemimpin yang tegas bagi perusahaannya. "Bu Karina, mobil jemputan untuk ke bandara sudah siap," kata asisten rumah tangganya yang baru, seorang wanita muda yang sopan dan cekatan. Karina tersenyum. "Terima kasih, Mbak. Sebentar lagi saya ke depan." Hari ini Karina akan pergi berlibur. Liburan yang sesungguhnya. Bukan untuk pamer di media sosial, bukan untuk membiayai gengsi orang lain, tapi untuk menikmati waktu berkualitas bersama anak-anak dan kedua orang tuanya yang selama ini dia abaikan demi mengurus mertua. Mereka akan pergi ke Jepang, destinasi impian anak-anaknya. Sebelum menutup laptopnya, Karina iseng membuka sebuah portal berita online. Ada berita kecil di kolom